Recording in progress. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Ketemu kembali di mata kuliah saya yang lain. Mungkin saya pernah mengajar di mata kuliah yang lain ya. Di semester ini saya diberikan amanah untuk memberikan perkuliahan di bidang telekomunikasi ya. Basically telekomunikasi. Nah, nama lengkap saya Pak Teguh Firmansyah ya, bisa dipanggil Pak Teguh gitu. Ini beberapa vitae saya, mungkin sudah kenal ya, bisa dihubungi lewat WA atau lewat email begitu kan. Bidang saya adalah telecommunication, riset saya jadi di antena, di RF dan microwave ya, microwave sensor. Oke, ada beberapa yang akan kita jelaskan di semester ini. Yang pertama adalah analog modulation ya. Jadi kita fokus di sebelum UTS ini maksimal sampai UTS ya. UTS kemudian di sini adalah sampai UAS. Nah, adapun penilaian ini ya penilaiannya ya absensi, assignment, tugas, kuis, test dan final test. Untuk absensi saya hapus ya, masuk ke assignment ya. Begitu ya. Nah, perkuliahan ini akan kita mulai secara online ya, nanti record bagi yang tidak hadir begitu kan. Jadi saya tidak menghitung absensi ya. Silahkan Anda sudah dewasa lah, silahkan bisa mempertimbangkan gitu kan kehadirannya dan seterusnya. Jadi tapi semuanya saya kasih ya. Jadi bahan kuliah dan seterusnya rekaman saya akan berikan ke Anda semua. Yang akan kita bahas diantaranya adalah communication system ya di hari ini. Kemudian ada modulasi, apa sih modulasi dan seterusnya, FM modulasi gitu kan, modulasi sudut, efek noise pada modulasi analog gitu. Jadi sebelum UTS atau sampai dengan UTS materi kita sampai dengan efek noise pada modulasi analog. Nah setelah UTS kita fokus ke modulasi digital. Jadi di antara modulasi digital, kemudian pulse code modulation, efek noise terhadap modulation digital, begitu kan, wireless seluler, gitu kan, optical communication, sama yang terakhir adalah berkaitan dengan QoS ya, quality of service dari sebuah jaringan telekomunikasi. Buku yang saya pakai dua ini ya, Ruakis, Salehi, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah buku dari Principle of Electronic Communication dari Frenzel ya, dari McGraw-Hill. Jadi lebih terarah jika kita menggunakan buku acuan begitu ya. Jadi materinya lebih lengkap dan lebih komprehensif gitu. Oke, masuk ke dalam communication system. Apa sih sebuah communication system? Communication adalah sebuah proses pertukaran informasi. Nah, jadi yang paling penting dari sebuah konteks di sini, ini fokusnya adalah kepada informasi, gitu ya. Informasi. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana informasi itu bisa berupa voice, data, begitu ya, data dan seterusnya, image, begitu ya, video ya, video dan seterusnya. Dan tentu saja Tentu saja tidak ada barrier-nya ya. Nah, main barrier adalah bahasa dan jarak biasanya. Memang jadi bahasa ya kita mau tidak mau harus mengerti bahasanya. Yang kedua adalah jarak. Media telekomunikasi ini biasanya berperan di sini. Nah, dari telekomunikasi tersebut maka akan keluar solusi-solusi yang bisa dipergunakan gitu ya, solusi-solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi efek dari jarak gitu ya, apakah beda lokasi ataukah beda mungkin luar angkasa dan seterusnya. Nah,
sekarang gitu kan telekomunikasi itu bisa diakumulasi di paket-paket ya. Jadi buat paket, jadi apalagi komunikasinya berupa komunikasi data ya. Jadi datanya berupa paket-paket data, begitu tidak lagi analog. Nah, kemudian baru ditukar. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama adalah sinyal. Sinyal itu dikirimkan ke lewat transducer ya. Jadi ini adalah merubah berubah jadi listrik ya, berubah dari sinyal analog jadi sinyal listrik, begitu kan, elektrik. Nah, kemudian dari sini tentu saja kita memprosesnya bukan lagi dalam bentuk sinyal analog, begitu ya, analog ya. Nah, fisikal analog, tapi kita memprosesnya dalam apa? Dalam sebuah elektronik prosesor, begitu ya, seperti itu. Apakah dia di amplifier, apakah dia dikirimkan. Nah, kemudian di transmitter itu akan dimodulasi, gitu kan. Modulasi. Nah, modulasi itu apa dan caranya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Nah, tentu saja setelah dimodulasi maka dikirimkan melalui antena, begitu ya, ke antena. Nah, antena ini maka dia akan dipancarkan, gitu ya, ada pola radiasi dan seterusnya, mancar melalui gelombang elektromagnetik, gitu kan. Nah, gelombang elektromagnetik tersebut diterima pada sisi receiver, begitu. Antena juga, gitu kan, ini antena. Nah, kemudian dirubah lagi menjadi elektrik sinyal, gitu ya, elektrik sinyal, kemudian rubah lagi menjadi full sinyal, kan begitu kan, full sinyal, kemudian dikonversi menjadi sinyal analog kembali yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, dari sini prosesnya sebenarnya sederhana, begitu ya, seperti itu. Kita menggunakan gelombang listrik yang bisa dikirimkan, gitu kan. Nah, dia memiliki frekuensi macam-macam, gitu kan, ada GSM, gitu kan, ada WiFi atau wireline, gitu ya, eh, WLAN, gitu kan, ada LTE. Nah, ini adalah jenis-jenis teknologi, gitu ya, jenis-jenis teknologi yang merubah apa dia adalah protokol ya, sebenarnya dia adalah sebuah teknologi yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan sinyal pada sisi transmitter ke receiver. Nah, ada beberapa cara untuk berkomunikasi, begitu ya. Face to face, yang pertama adalah ini ngobrol langsung, gitu kan. Face to face ini very old ya, very old communication, begitu kan, seperti itu, atau melalui sinyal. Sinyal apa? Mungkin sinyal-sinyal asap, gitu kan, atau sinyal Morse, gitu ya, Morse dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, apa? Eh, menggunakan surat, begitu ya, surat. Jadi berkirim informasi ada beberapa tahapan. Nah, ini dia. Nah, yang paling terbaru adalah dengan menggunakan electrical innovation, begitu ya, yaitu dengan menggunakan telepon, gitu kan, ad hoc cable atau radio, fiber optics, begitu, seperti itu. Nah, apa namanya, satelit, televisi, dan kemudian internet ya. Jadi ini kan wire ya, wire base, gitu kan, seperti itu. Nah, ini adalah wireless. Nah, saya mau nanya, bagusan komunikasi wire atau wireless ya? Ada yang bisa jawab? Bagusan yang mana? Wire, Pak. Halo? Hah? Wire. Siapa terjawab? Kenapa wire? Kalau wireless mungkin agak delay. Wireless agak delay. Oke. Oke, jadi hati-hati engineer, ketika engineer ditanya seperti itu, jangan langsung jawab seperti itu ya. Jadi kita harus punya kemampuan engineering. Artinya apa? Wire belum tentu lebih bagus daripada wire. Dalam konteks apa dulu, begitu kan? Kalau dalam konteks mobilitas, gitu kan? Mobilitas, kalau mobilitas gitu ya, seperti itu tentu saja wireless lebih bagus, gitu ya. Kan kita tidak mungkin bawa-bawa fiber optik, begitu kan, keliling-keliling rumah dan seterusnya, atau bahkan keliling ke kampus dan seterusnya ya. Jadi wireless lebih lebih mumpuni. Tetapi kalau dalam hal, gitu kan,
bandwidth begitu kan, lebar pitanya berapa, kecepatan akses datanya gitu kan, delay dan seterusnya seperti yang Anda bilang, maka fiber optik itu terbaik gitu ya. Jadi kadang engineer itu dia dituntut memiliki kemampuan untuk merancang begitu kan, merancang apa? Merancang sebuah sistem terbaik bagi permasalahan lokal tersebut begitu ya, gitu seperti itu. Jadi bukan berarti yang baik di tempat satu menjadi yang terbaik di tempat lain, enggak seperti itu. Tapi case-nya apa dulu begitu ya. Jadi case-nya apa dulu, karena masing-masing punya kelemahan dan kelebihan begitu kan. Apa yang dituntut. Jadi engineer harus punya kemampuan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, basic komponen dari sebuah komunikasi yang pertama adalah transmitter, pengirim ya. Pengirim siapa ini dia transmitter begitu kan, kita biasanya melambangkan oleh TX ya. Kemudian ada receiver, ada namanya RX begitu kan di transmitter tersebut, dan terakhir adalah ada yang namanya kanal gitu kan atau medium. Nah, kanal atau medium ini berguna untuk mengirimkan informasi begitu kan, apakah dia wireless gitu kan, atau dia wire ya gitu kan, seperti itu misalkan dia kabel fiber optik. Nah, tentu saja sepanjang perjalanan dari transmitter ke receiver akan ada yang namanya eh, eh, apa eh, eh, kerusakan sinyal gitu ya, akan ada kerusakan sinyal dan sinyalnya akan berubah begitu ya dari transmitter ke receiver. Dia yang pertama adalah dinamakan noise gitu kan, ada yang namanya noise gitu kan, ada yang namanya juga interferensi begitu. Nah, apa bedanya nanti kita akan bahas. Nah, tentu saja ini adalah gangguan gitu kan, disturbance gitu kan, disturbance yang terjadi pada sistem telekomunikasi. Oke, nah basic komponennya. Secara umum, basic komponen dari communication adalah yang pertama adalah informasi tentu saja ya. Ini adalah source-nya gitu kan, source-nya sumber informasi begitu ya, di mana dia audio, video, komputer data dan seterusnya atau gambar dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam sebuah transmitter pengirim gitu kan, dia bisa jadi wireless access gitu kan, wireless access WLAN begitu kan, wireless access local network, atau dia mobile phone gitu kan, handphone gitu kan, atau dia fiber optik gitu kan. Nah, kemudian masuk ke dalam sebuah kanal gitu kan, dia 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 dikirimkan. Nah, sepanjang perjalanan gitu kan akan ada yang namanya noise, gangguan. Ini sudah pasti ya. Kenapa? Karena noise itu sudah sifat alamiah begitu kan. Cuma memang powernya kecil gitu kan. Makanya namanya dengan noise floor gitu kan. Jadi noise yang ada di lantai gitu. Nah, receiver maka kemudian disampaikan di receiver. Nah, informasi-informasi ini kemudian bisa diterjemahkan sama si RX gitu kan, receiver. Jadi bagaimana noise-nya walaupun tetap ada dalam batas tertentu masih bisa terbaca. Oke, nah apa sih transmitter? Transmitter adalah collection elektronik, jadi kumpulan benda elektronik gitu ya yang konversi electrical sinyal itu sinyal. Jadi awalnya adalah electrical sinyal ke sinyal yang bisa dikirimkan gitu ya. Jadi suitable transmission. Jadi apakah dia basisnya adalah gelombang elektromagnetik begitu kan, atau dia basisnya adalah fiber optik begitu kan. Jadi basisnya adalah optik. Nah, transmitter bisa terdiri dari apa? Dari osilator, amplifier gitu ya, filter. Ini kalau Anda semua masuk ke mata kuliah selanjutnya ya, elektronika telekomunikasi, ini kita belajar nih bidangnya ini. Nah, kemudian sampai ke medium gitu kan, dikirimkan, maka jadi receiver begitu kan. Nah, di receiver juga sama begitu ya, sama dia bagaimana mengkonversi kebalikannya gitu ya, konversi dari optical base misalkan optical base gitu kan, menjadi electrical begitu kan, jadi elektrik seperti itu. Nah, itu gunanya ya. Nah, komunikasi kanal gitu ya.
kanal apa? Kanal adalah medium ya, kata kuncinya adalah medium gitu. Nah, apa namanya, nanti di ujian apa yang dimulakan dengan kanal? Nggak begitu ya ujian saya ya. Itu ujian, kalau itu model ujian SMA atau SMP lah begitu kan. Kita lebih mengasah analytical thinking-nya ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa bagian dari sebuah kanal, diantaranya konduktor begitu kan, konduktor gitu kan, kabel, kemudian optical media, free space gitu kan, atau spesifik media seperti sonar dan seterusnya. Ini water ya, ini air misalkan seperti itu, atau juga water. Ini itu dia kanal. Nah, ini beberapa secara umum transmisi media dibedakan menjadi dua gitu kan, guided dan unguided channel gitu kan. Nah, guided maksudnya adalah terpandu gitu ya, terpandu. Nah, ini unguided, tidak terpandu. Nah, tidak terpandu maksudnya bagaimana? Ya dia dibiarkan bebas gitu ya, dia dibiarkan bebas, ada di luar gitu kan. Which one is the best channel gitu kan? Maka yang paling terbaik yang mana? Nah, ini apa dulu aplikasinya begitu kan? Untuk apa gitu kan? Kalau untuk mobile maka maka yang diperlukan adalah tentu saja unguided gitu kan, kayak misalkan komunikasi kepada orang bergerak dan seterusnya begitu, maka itu lebih baik pakai wireless media. Nah, untuk yang guided itu lebih cocok untuk wireless gitu. Kemudian receiver apa sih? Nah, sama ya tadi pengertiannya ya. Receiver adalah elektronik komponen yang yang mengirimkan gitu kan, mengirimkan sebuah sinyal dari kanal ke menjadi bentuk yang understandable by human. Jadi yang bisa dimengerti oleh manusia, begitulah, oleh manusia. Nah, dia dia bisa merubah dari sinyal elektromagnetik begitu kan menjadi sinyal analog begitu ya. Nah, karena manusia itu mendengarnya adalah sinyal analog begitu. Jadi dia tidak bisa mendengar suara digital begitu ya, seperti itu. Nah, beberapa perangkatnya diantaranya amplifier gitu kan, oscillator, mixer, demodulator dan seterusnya gitu. Transceiver. Nah, transceiver itu apa? Jadi perangkatnya namanya transceiver gitu kan. Perangkatnya transceiver yang berguna untuk mengirimkan, jadi TX dan RX gitu kan. Jadi di handphone Anda sebenarnya itu ada dua, ada perangkat untuk penerima dan perangkat untuk mengirim gitu kan, mobile phone gitu kan. Mesin, fax mesin, kemudian cellphone dan komputer modem. Jadi dia ada dua begitu ya. Dia berguna untuk TX dan berguna untuk RX. Nah, tadi selanjutnya adalah noise. Apa sih noise? Jadi noise adalah sebuah sinyal random ya, small ya. Dia sinyal random yang kecil gitu kan, yang ini suara ya, di belakang ada suara noise ya. Oke. Nah, noise kemudian mengganggu gitu ya, mengganggu sistem telekomunikasi. Nah, cuma memang pada batas tertentu masih diperbolehkan begitu, seperti itu. Noise dalam batas seperti ini masih diperbolehkan gitu kan. Tapi kalau noise-nya sudah tinggi banget gitu kan, sinyalnya sudah rendah gitu kan, asli sinyalnya seperti ini misalkan. Nah, tapi kemudian ini VT ya, tegangan kan. Kemudian di sini adalah T, second. Nah, ketika noise-nya sudah seperti ini, kemudian, nah ini sudah nggak jelas gitu kan. Ini 1, 0, 1. Ini masih jelas nih, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini sudah jelas. Ini apakah 1 gitu kan, atau 0. Kalau ini 1 atau 0. Jadi
ini membuat apa? Membuat informasi menjadi error gitu kan. Informasi menjadi error. Nah, dari sini maka perannya noise itu bisa bisa menghambat ya sistem telekomunikasi. Oke. Atenuasi gitu kan, atenuasi atau degradasi. Nah, atenuasi dan degradasi itu eksis pada semua media gitu kan, dan dia biasanya proporsional terhadap dari square jarak antaranya begitu ya. Penyebab atenuasi, jadi kalau ini sudah sifat alamiah begitu kan, jadi yang duduk di belakang misalkan maka powernya akan yang diterima lebih lebih sedikit begitu kan, square distance. Jadi power pada TX misalkan yang jauh sama dengan 1/R square gitu kan, power dari RX gitu ya, dari power dari TX begitu kan. Jadi memang kalau diplot ya bentuknya akan ada sedikit polaritas seperti ini begitu. Maka ini contoh atenuasi adalah air ya, water ya, water. Maka cuma dia bisa diprediksi gitu ya. Jadi bisa diprediksi, maka maka dia power pada saat titik tertentu, pada saat transmitter TX gitu kan, dan pada saat receiver TX, maka memiliki besaran yang bisa diprediksi begitu. Jadi pada prinsipnya telekomunikasi adalah mengirimkan power gitu kan, power dari sisi transmitter gitu kan, ke power dari sisi receiver gitu kan. Apakah powernya diterima atau enggak gitu. Jadi bukan lagi masalah dia ada kabelnya atau enggak. Nah, ini pemahaman yang harus dibetulkan begitu ya. Bukan masalah lagi power atau enggak. Toh contohnya suara siapa? Suara manusia itu kan wireless begitu, seperti itu. Cuma yang paling penting apa? Power dari transmitter, dalam hal ini suaranya dari mulut seseorang begitu kan, diterima gitu kan ke siapa? Ke telinga yang penerima. Nah, maka apa? Maka dari sana powernya diterima gitu kan. Jadi apakah dia basisnya adalah fiber optik gitu kan? Apakah dia basisnya wireless gitu kan? Sinyal ya wireless gitu kan? Wireless ataukah dia basisnya analog ya, communication. Yang jelas adalah bagaimana caranya agar si power pada yang dikirimkan itu diterima gitu ya, diterima oleh siapa? Diterima oleh si receiver. Intinya adalah power receive gitu, seperti itu. Kalau dia tidak receive, maka dia tidak ada namanya komunikasi. Yang selanjutnya adalah fading. Nah, dia pada wireless communication ada yang namanya fading gitu ya. Fading itu apa? Fading itu adalah variasi dari atenuasi sinyal. Nah, kalau Anda pernah nelpon terus suaranya naik turun kan, halo halo halo. Nah, misalkan seperti itu, dia itu disebabkan oleh fading ya, fading gitu kan. Biasanya ada geographical position, ataukah dia disebabkan oleh multipath. Jadi ada transmitter gitu kan, dia bisa menguntungkan gitu kan, atau bisa juga merugikan begitu, seperti itu. Artinya apa? Kalau dia terlalu banyak variasinya, maka powernya bisa naik turun gitu ya, seperti itu. Jadi tidak stabil. Cuma ketika dia ini ya, loss itu line of sight gitu kan, line of sight. Nah, dia kelihatan langsung. Nah, cuma ini juga menjawab sebenarnya kenapa kalau kita di dalam ruangan begitu kan, di dalam sebuah ruangan, katakanlah di gedung ini gitu ya. Nah, di dalamnya misalkan seperti itu ada orang gitu kan megang handphone. Nah, kenapa masih bisa diterima? Karena dia ada apa? Ada fading gitu kan. Ada fading yang mungkin melewatin jendela begitu ya. Dia mantul sinyalnya masuk ke sini gitu kan, seperti itu. Jadi ini berguna ketika apa? Ketika kita tidak punya sinyal yang line of sight begitu. Jadi kan tidak selalu kelihatan si transmitternya atau si BTS-nya begitu ya, seperti itu. Dia disebabkan oleh gedung, disebabkan oleh pantulan pohon dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa multipath fading begitu. Tipe komunikasi. Ada beberapa tipe komunikasi yang yang bisa dilakukan, diantaranya adalah simplex gitu ya.
Nah, simplex adalah metode komunikasi yang paling sederhana, begitu kan? Jadi dia komunikasinya adalah one way, push to talk, gitu kan? Contohnya apa? Handy-talkie ya, handy-talkie kalau ngomong gantian kan, begitu ya, seperti itu ya, beeper, kemudian seperti itu. Jadi dia apa? Dia tidak bisa ngobrol secara bersamaan, gitu kan? Simplex itu dia sistem komunikasinya. Kemudian dilanjutkan yang selanjutnya adalah simplex dan full duplex, gitu kan. Duplex itu apa? Duplex itu adalah sistem komunikasi dua arah, begitu ya. Sistem komunikasi dua arah. Dia bisa apa? Bisa berbicara dan mendengarkan secara simultanus, begitu. Jadi dia tidak memiliki tidak memiliki proses pause ya, begitu ya, seperti itu. Contohnya telepon, kemudian two-way radio dan seterusnya, mati radio, sonar, radar juga dia bisa jadi full duplex, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah half duplex. Half duplex adalah sebentar. Ya, yang selanjutnya adalah half duplex. Nah, half duplex adalah di mana dia satu arah, begitu ya. Contohnya adalah radio ya, radio amatir radio, begitu kan. Nah, Anda hanya bisa mendengarkan, begitu ya, radio tersebut ya. Kita punya radio, misalkan ada pemancarnya, gitu kan. Nah, radio tersebut hanya bisa didengarkan satu arah, begitu. Contohnya polisi dan seterusnya, itu adalah half duplex. Jadi komunikasinya hanya satu arah. Di sini hanya bertugas sebagai transmit, di sini hanya bertugas sebagai receive. Itu dia half duplex. Nah, pada prinsipnya dalam tanda komunikasi ada beberapa terminologi atau parameter, gitu ya. Jadi bagaimana idenya adalah bagaimana si sinyal diterima dari siapa? Dari sisi transmitter ke sisi receiver, begitu kan, dari TX ke RX, sinyalnya itu diterima, begitu kan. Nah, di sini akan ada namanya modulasi, begitu kan, modulator. Nanti akan saya jelaskan secara detail di pertemuan selanjutnya bagaimana sih memodulasi, begitu kan. Nah, selain modulator ada cara lain ya. Cara lain yang pertama adalah bagaimana mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver, misalkan seperti ini, dari TX ke RX, gitu kan. Misalkan seseorang ngobrol, begitu ya, apa sebentar. Ya, apa namanya? Bagaimana sebuah sinyal bisa dikirimkan dari siapa? Dari transmitter ke receiver. Dia bisa jadi melalui voice langsung, begitu ya, voice. Nah, cuma masalahnya kalau mau menggunakan voice, kayak misalkan ngobrol gitu ya dari Cilegon ke Serang. Nah, ini akan dibutuhkan toa segede apa, begitu ya, seperti itu. Maka mau tidak mau voice tersebut, ini kan voice itu berada di frekuensi berapa? 300 sampai 3400. Kalau telinga manusia gitu kan, pendengaran kan 20 sampai 20 kilo ya. Nah, maka frekuensi ini dibutuhkan toa yang sangat besar gitu ya untuk berkomunikasi
dari Cilegon ke Serang. Dan itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena akan mengganggu semua orang, gitu ya. Maka mau tidak mau, frekuensi suara ini dipindahkan ke frekuensi radio, begitu kan? Frekuensi radio di mana dia dimodulasi namanya, ditumpangkan. Nah, dari audio tersebut begitu, kemudian berisi apa informasinya, ada data, ada ada voice gitu kan, ada tone, kemudian di sini adalah carriernya ya frekuensi pembawa begitu ya. Frekuensi pembawanya siapa? Dia adalah misalkan GSM di 900 MHz. Nah, kalau Anda pernah menggunakan handphone GSM ya, atau penggunaan LTE misalkan voice-nya 2,3 GHz gitu kan, atau pakai WLAN. Nah, komunikasinya maka 2,4 GHz. Nah, ini adalah frekuensi-frekuensi radio, begitu kan? Nah, si data tersebut ditumpangkan ke dalam sebuah carrier pembawa, begitu kan? Pembawa memiliki frekuensi yang lebih tinggi, begitu kan, dibandingkan dengan si transmitter. Dari transmitter tersebut maka dikirimkan ke receiver. Dari receiver itu akan didemodulasi, gitu kan, sesuai dengan pengirimnya. Maka ketika didemodulasi, maka akan kembali menjadi suara ataukah data ataukah video yang sama dengan yang dikirimkan. Di dalam modulasi tersebut ya bisa juga dia pakai fiber optik ya, gitu ya, seperti itu, menggunakan fiber optik, gitu kan, menggunakan wireless, sama saja. Pada prinsipnya adalah mengirimkan informasi dari satu transmitter ke receiver. Gitu. Nah, di dalam sistem telekomunikasi akan ada namanya bandwidth, kanal, gitu kan, pesan dan carrier, gitu kan. Bandwidth adalah apa, gitu kan. Kanal adalah, ada penjelasannya di sini. Oke, saya jelaskan di sini. Bandwidth adalah lebar pita, gitu kan. Lebar pita siapa? Lebar jalan, gitu kan. Jalan-jalan frekuensi, begitu kan. Misalkan di GSM, kalau kita berbicara tentang frekuensi, misalkan seperti itu, ini ya frekuensi radio ya, ini 900 gitu kan, sampai 950 misalkan, ini adalah rentang frekuensi GSM. Siapa yang menetapkan ini? Yang menetapkan ini adalah pemerintah begitu ya. Jadi dia seperti sebuah jalan tol begitu kan. Oh, saya punya kaplingan di frekuensi ini. Silahkan Anda kalau mau pakai sewa begitu ya. Sewa berapa tahun begitu kepada operator-operator seluler begitu, seperti itu. Itu dia kanal bandwidth. Nah, kanal adalah tempat untuk mengirimkan informasi. Dia bisa fiber optik, bisa wireless gitu kan, dan seterusnya. Message adalah siapa? Message adalah informasi begitu kan, informasi dari source ya, dan carrier adalah pembawa sinyal. Pembawa sinyal itu ya siapa? Ya teknologi yang kita pakai begitu kan. Apakah dia GSM gitu kan, ataukah dia LTE dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sinyal tersebut ditumpangkan begitu. Kita akan buka juga pakai simulasi MATLAB ya. Oke, nah ini pada prinsipnya sama ya. Bagaimana si sinyal tersebut dari voice gitu kan. Voice kan gelombangnya audio ya gitu ya, suara manusia biasanya seperti inilah, katakanlah frekuensinya tinggi begitu kan, dirubah begitu kan, voice atau other intelligent atau data ya, kemudian masuk ke dalam mikrofon dan seterusnya dikuatkan, maka dia jadilah baseband, jadilah bentuknya seperti ini gitu kan. Nah, ketika bentuknya seperti ini, berapa bentuknya? Ya dia palingan berada di rentang 300 sampai 3.400 suara manusia hertz gitu ya. Mungkin ini yang kita kenal dari SD adalah 20 sampai 20 kHz. Ini adalah pendengaran ya. Ini pendengaran. Nah, kalau suara manusia, voice human ya, human, nah dia bisa berbicara pada frekuensi 300 sampai 3.400. Jadi memang kita dituntut mendengar kalau digelar ya, misalkan 3.000 sampai 3.400 di sini. Frekuensinya ada 300 sampai 3.400, 20 sampai 20 kilo ya di sini ya, lebih banyak lah, lebih 20 kilo. Jadi kita itu dituntut lebih banyak mendengar gitu kan dari secara indera itu. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam
dalam modulasi, ke dalam carrier di sini misalkan kita menggunakan carriernya namanya GSM gitu kan, voice ya. Nah, di sini maka dia lebih rapat, frekuensinya lebih tinggi. Ini frekuensinya 300 gitu kan. Ini frekuensinya adalah 900 Hz seperti ini. Ini siapa? VT gitu kan. Di sini adalah T second, di sini sama juga sudah bentuknya VT, di sini adalah T second. Ketika proses modulasi dikalikan, maka akan ada misalkan kita modulasinya AM, gitu kan, maka sinyalnya akan jadi seperti ini bentuknya. Kecil, makin besar, begitu ya, seperti itu. Jadi sinyalnya akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini adalah sinyal apa? Sinyal yang apa? Sinyal yang berhasil dimodulasi, begitu kan? Di sini adalah message, MT, di sini adalah carrier, pembawa, begitu kan? Dikalikan, gitu kan? Ini adalah ST. ST sama dengan message, gitu kan? MT dikalikan ST, begitu kan? Nah, inilah sinyal yang inilah yang akan dipancarkan ke antena, begitu kan? Jadi antena memancarkan sinyal analog, begitu ya? Analog berupa sinyal yang seperti ini, gitu, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini dia ternyata perlu dijelaskan ya. Nah, ini dia sine sinusoidal modulator seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian dikalikan maka akan menghasilkan sinyal seperti ini. Ini adalah analog modulation. Nah, ada juga yang namanya frekuensi modulation FM gitu kan. Jadi ada radio AM gitu ya. Bentuk sinyalnya seperti ini. Sinyal siapa? Sinyal yang ada di antena gitu kan. Bentuk sinyal radio FM bentuknya seperti ini. Kalau Anda pernah lihat kayak pegas ya, pegas anak-anak gitu kan. Kalau ditekan-tekan kan bentuknya seperti itu. Itu mirip dengan modulasi FM gitu ya. Kadang dia rapat begitu kan. Rapat mencerminkan positif, renggang mencerminkan negatif dan seterusnya. Ini adalah dua buah tipe modulasi. Oke, kemudian multiplexing. Di dalam telekomunikasi juga ada yang namanya multiplexing begitu kan. Multiplexing di sana ada frequency division, ada FDM ya, DMA gitu kan, ada time division gitu kan, TDM gitu kan. Kemudian ada CDM gitu kan, CDM. Nah, CDM ya, atau kita kenal ya CDMA, CDMA. Pernah dengar mungkin operator gitu kan, operator seluler gitu kan menggunakan materi CDMA, atau yang terakhir ada OFDM gitu. FDM gitu kan adalah proses mengirimkan satu atau dua buah sinyal share ya. Jadi kata kuncinya adalah share pada medium yang sama begitu kan. Dia tidak dikirim satu persatu. Jadi ketika proses pengiriman gitu kan kayak naik bis, dia tidak ngirim satu orang karena rugi gitu kan. Dia tunggu dulu, ngetem dulu, baru ketika sudah penuh dikirimkan. Itu berlangsung sangat cepat begitu ya. Berlangsung sangat cepat sehingga manusia tidak menyadari proses tersebut begitu kan. Kalau tidak salah di bawah 150 milisecond ya, atau 50 milisecond. Saya lupa angkanya, mungkin sekitar ini. Kalau di atas ini manusia sudah sadar bahwa itu ada delay. Nah, multiplexing seperti ini, jadi dikirimkan sinyalnya bersama-sama begitu kan, baru kemudian dikirimkan ke antena yang lebih broadband ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah antena BTS ya. Gitu kan, seperti itu. Ini dari multiple, misalkan user A gitu kan, user B gitu kan, dan user C misalkan seperti itu. Jadi dikirimkan berbareng. Nah, di dalam telekomunikasi itu kanalnya sangat berkaitan dengan sistem spektrum gitu ya. Jadi dalam hal ini wireless komunikasi gitu kan, maka apa? Di sana kita bisa menghitung begitu kan apa kecepatan cahaya, panjang gelombang dan seterusnya gitu. Seperti itu, maka berapa sih panjang gelombang pada sistem komunikasi yang frekuensinya rendah. Maka kita ini bisa hitung pakai pendekatan pendekatan yang standar begitu ya untuk menghitung panjang gelombang. Ini relatif sederhana ya. Nah, ini dia. Ini informasi paling penting ya. Jadi selama kita belajar elektro, sebenarnya kita lagi belajar elektromagnetik ya sebenarnya ya. Apakah dia jadi
power line transmission gitu kan, orang sistem tenaga begitu kan, sistem tenaga gitu kan di sini. Jadi banyaknya di frekuensi 50 Hz dan seterusnya. Di sini ada generator, ada AC, ada DC gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam elektronik gitu kan, elektronika gitu kan, elektronika di sini, maka ini adalah berbagai macam aplikasinya begitu, berbagai macam aplikasinya pada sistem elektromagnetik ya, seperti itu. Kalau dia frekuensinya makin tinggi, maka dia makin powernya makin besar begitu ya, seperti itu ya, energi gitu kan. Energi sama dengan energi sama dengan H dikalikan frekuensi ya, F ya, H-nya adalah konstanta Planck. Nah, makin tinggi ya dia makin berbahaya begitu. Cuma kita memanfaatkan di daerah sini, gitu kan, di daerah mobile phone communication atau di daerah microwave satellite communication, begitu ya, seperti itu. Fourier teori, nah, ini kita akan masuk ke sini ya sebenarnya ya. Jadi bagaimana menganalisa sebuah sinyal dari time domain frekuensi menjadi ini sebenarnya. Nah ini kalau saya Fourierkan gitu kan, Fourier jadi ada ini ya, sebuah besaran bagaimana menghitung gitu kan, menghitung sebuah ya, ada nggak ya besaran di sini. Nah ini dia bagaimana menghitung sebuah sinyal dengan jadi di orang telekomunikasi itu dia tidak terlalu suka sama yang namanya time domain sinyal TS gitu kan, seperti itu VT. Dia lebih senang frekuensinya berapa sih begitu kan, powernya berapa begitu kan, lebih senang seperti itu. Jadi kenapa Fourier gitu kan mempersilahkan kepada kita to determine not only scene wave komponen tapi juga bandwidth-nya berapa. Jadi informasinya lebih banyak begitu, seperti itu. Informasi lebih banyak dibandingkan sekedar bentuk sinusoidal biasa. Nah ini dia. Nah ternyata secara time domain bentuk sinyal itu seperti ini, 1, 2, 3. Nah mungkin kalau sinyal seperti ini masih kelihatan, ternyata dia frekuensinya adalah 50 Hz gitu kan, di sini 50 Hz gitu kan. Kalau kita melihat di dalam time domain, di sini adalah sumbunya ya, ini frekuensi Hz, ini adalah time. Nah, kemudian kalau sinyalnya seperti ini mungkin masih bisa kelihatan ya. Nah, ternyata ini adalah perpaduan dua buah sinyal 50 dan misalkan 100 gitu kan. 100. Nah, tapi kalau sinyalnya sudah runyam begini, ini apa begitu kan. Nah, ketika sudah runyam seperti ini, maka kalau difurirkan kita akan kelihatan, ternyata dia terdiri dari 3 buah sinyal. Frekuensi pertama adalah 50, frekuensi kedua adalah 75, powernya lebih sedikit ya. Misalkan 75, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah 100. Gitu, seperti itu. Jadi gunanya Fourier seperti itu. Jadi bagaimana melihat spektrum ya, spektrum frekuensi. Jadi hertz itu adalah spektrum frekuensi. Dia merupakan representasi dari time domain sinyal, cuma dilihat dalam bentuk frekuensi. Time domain sama frekuensi domain gitu ya. Kita biasanya bekerja pada frekuensi time domain, tegangan, arus gitu kan, power gitu kan. Nah, kalau pada time domain itu lebih kelihatan ya, lebih kelihatan dia ada amplitude, ada power begitu kan, power juga bisa di sini dan ada amplitude gitu kan, ada magnitude gitu. Jadi biasanya analisanya menggunakan spektrum analyzer ya. Spektrum analyzer ini adalah untuk melihat spektrumnya di mana begitu ya. Jadi apakah seseorang bekerja menggunakan telepon tersebut teknologinya LTE ataukah GSM dan seterusnya, itu bisa kelihatan pakai spektrum analyzer. Bandwidth itu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bandwidth adalah lebar pitanya ya. Jadi kalau kita bisa lihat bandwidth-nya berapa, makin lebar pita ya makin kanalnya makin besar begitu ya. Bandwidth yang kayak jalan raya begitu kan. Jalan raya ketika makin lebar, ini adalah bandwidth sebenarnya. Informasinya siapa? Ya informasinya ya kendaraan yang lewat tersebut ya. Maka semakin besar bandwidth gitu kan, maka kendaraan yang lewat makin banyak. Maunya gimana? Maunya bandwidth-nya sempit, kendaraannya besar gitu kan, message-nya tinggi gitu kan.
ini sifat alami manusia, tapi kan tidak mungkin ya seperti itu ya. Bandwidthnya kecil, kalau bisa bandwidth jalan 1 meter Pak atau 2 meter, tapi kontainer bisa masuk. Nah, gitu kan. Nah, maunya seperti itu, tapi kan itu yang harus dioptimasi gitu kan. Maka pakai DM dan seterusnya, pakai DMA dan seterusnya. Nah, bisa aja kan kontainernya mungkin standing begitu ya, bannya hanya separuh yang napak ke tanah gitu kan. Tapi tekniknya gimana dan seterusnya, nah itu challenge ya. Itu adalah bandwidth. Oke, masuk ke dalam next communication gitu ya. Nanti ke depan kita baru sampai 4G sama 5G ya daerah sini ya gitu ya, seperti itu. Jadi ya 1 sampai 10 GB gitu kan, kemudian ke 6G ya, 6G lebih besar lagi gitu, di mana dia perpaduan antara VR, drone dan seterusnya gitu kan, maka lebih banyak spektrumnya, lebih banyak efisiensi dan lebih menggunakan artificial intelligence ya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin zamannya Anda ya nanti ya, itu 4G sudah keluar ya, atau maaf 6G. Nah, next lecture apa? Nah, ini ya sedikit mungkin di pertemuan hari ini kebanyakan teori ya begitu ya, kebanyakan menjelaskan tentang penjelasan sederhana begitu kan, terminologi dan seterusnya, penjelasan. Nah, minggu depan ya akan sedikit ya matematik lah ya, sedikit matematik begitu kan. Bagaimana sinyal ini diaktifasi sebenarnya seperti itu, dan sedikit tambahan ada trigonometri, sin cosnya ya, dan ada Fourier transform. Jangan khawatir, kita juga dipergunakan ada namanya software namanya MATLAB ya. Ini kalau Anda tahu MATLAB, sering-sering nanti coba kita lihat buka MATLAB-nya ya. Itu sangat bermanfaat dari S1, S2, bahkan kalau yang berminat doktor itu sangat bisa menggunakan software tersebut. Nah, itu dia komunikasi dari sistem dari transmitter, receiver, sama beberapa istilah-istilah yang mungkin ditemui. Kira-kira seperti itu ya, fasten your seatbelt gitu ya, kencangkan sabuk pengaman gitu kan. Ke depan kita akan sedikit matematik lah, kira-kira begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada? Oh iya, silakan. Hmm. Ya, memang wajar ya, kurang paham sekarang, karena nanti akan saya jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya mengenai modulasi. Jadi kita akan jelaskan, bahkan ini akan dijelaskan persamaan matematiknya seperti apa begitu, dan kenapa harus modulasi begitu ya, seperti itu. Jadi dia menumpangkan sinyal informasi pada prinsipnya adalah nanti seperti terlihat ya ke depan. Nanti di depan nih ada beberapa pertemuan ngomongin modulasi terus nih gitu ya, seperti itu ya. Jadi kenapa nggak? Nah, oke, nanti ke depan kita akan ngomongin terus dan caranya bagaimana. Tapi intinya adalah dia menumpangkan informasi kepada carrier. Jadi bukan mengirimkannya langsung begitu. Jadi kalau mengirimkannya langsung, seperti saya ngobrol langsung, itu mengirimkan informasi direct. Direct maksudnya antara si penerima sama si pengirim gitu ya. Itu komunikasi direct. Nah, masalahnya apa? Kan tadi di awal dijelaskan, permasalahan utama pada sistem telekomunikasi adalah barrier-nya adalah apa? Jarak, begitu kan, distance. Ini kan permasalahan utamanya ya. Maka dibutuhkan cara lain untuk apa? Untuk mengirimkan informasi tersebut sehingga orang Cilegon sama Serang bisa ngobrol, kan begitu kan? Gitu. Untuk makin jarak jauh gimana caranya? Makin jarak jauh adalah salah satunya dengan menggunakan toa, begitu kan?
Iya nggak? TOA itu membuat jarak makin jauh dari satu poin ke poin yang lain. Cuma masalahnya apa? Apakah mungkin pakai TOA dari Serang ke Cilegon? Kan begitu kan? Kan tidak mungkin. Apalagi kalau lintas pulau, lintas negara, mau TOA-nya segede apa? Begitu ya. Jadi diperlukan cara lain, yaitu dengan modulasi. Nah, modulasi itu ditumpangkan carrier-nya. Sinyalnya ditumpangkan ke siapa? Ke carrier. Carrier-nya ini, frekuensi-frekuensi ini. Gitu. Jadi, kita kok nggak dengar, Pak, frekuensi ini? Ya memang, karena kita bukan penerima sinyal frekuensi radio, gitu ya. Telinga itu kan bekerja dari 20 sampai 27 GHz. Nah, ini kalau misalkan kita bisa melihat frekuensi yang lebih lebar, di sekitar kita tuh padat banget, begitu ya. Cuma masalahnya, indera kita tidak menerima frekuensi tersebut. Nah, dimanfaatkanlah sama teknologi untuk mengirimkan sinyal. Begitu. Jadi, si sinyal informasinya, si bit-bitnya ya, bit-bit tadi tidak langsung dikirimkan, tapi dimodulasi ke dalam sinyal carrier. Itu kan baru dikirimkan. Gitu. Seperti itu ya, kira-kira ya. Penjelasannya mungkin masih belum puas. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, termasuk matematikanya dan seterusnya ya. Ini masih sebatas pengenalan ya, pengenalan bagaimana sih sistem telekomunikasi itu bekerja. Oke, seperti itu ya. Berarti ya. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Milham, silakan. Terkait ini kan di layar Bapak ini ada gambar sampah ya setelah di demodulator. Apakah itu sinyal yang tidak bisa didemulasi itu dibuang atau diapakan gitu? Oke. Jadi sinyal carrier-nya ini hanya logo aja ya. Jadi kan yang diambil adalah sinyal informasi kan begitu kan. Dia akan ketika dikirimkan sinyalnya perpaduan dua buah sinyal, bentuknya seperti ini sinyalnya gitu. Dia pada prinsipnya adalah gabungan si message sama si carrier pembawa. Nah, ketika masuk ke sini didemodulasi maka dipisahkan kembali gitu ya, pisahkan kembali maka bentuknya seperti ini, dan carrier ya kita tidak butuhkan lagi begitu kan, seperti itu kan. Buat apa gitu ya, karena informasinya sudah kita dapatkan gitu, apakah dia voice, gambar atau video gitu. Jadi sinyal carriernya tidak dibutuhkan kembali gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Termasuk di sini kan nanti akan ada noise, akan ada atenuasi, akan ada fading. Jadi sinyalnya yang paling penting informasinya sudah kita dapatkan. Seperti itu. Ini adalah informasi. Gitu ya. Kan pada prinsipnya adalah dasar telekomunikasi adalah mengirimkan dari ke RX. Nah, RX bisa jadi jauhan begitu ya. Nah, ketika informasi tersebut sudah sampai, maka tidak dibutuhkan kembali si demodulator. Semoga menjawab ya. Kira-kira begitu, Emilham ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti rekaman dan PPT akan saya upload ya ke grup ya sekalian ya. Mungkin sampai di sini dulu, tidak full matematik ya. Matematik kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.